4 November tahun 2023 pukul 16 bertempat di gereja. Komisi Wanita. Rapat Komisi Wanita diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023 pukul 5 sore bertempat di gereja. Laporan komisi dan tim. Sehubungan dengan akan berakhirnya anggaran tahun 2023, maka dengan ini kami Majelis Gereja memohon untuk seluruh pengurus komisi dan tim di Gereja Kiara Condong untuk mempersiapkan dan membuat laporan kegiatan tahun 2023 serta membuat rencana kerja dan anggaran tahun 2024, susunan nama-nama pengurus lama dan usulan nama-nama pengurus baru. Diharapkan laporan tersebut dapat diterima paling lambat tanggal 26 November tahun 2023. Untuk subkopi draft laporan dapat menghubungi kantor sekretariat gereja. Warta tambahan. Pada akhir ibadah nanti, jemaat dimohon untuk tidak beranjak pulang dulu karena ada beberapa pengumuman dari panitia masa Advent dan Natal tahun 2023. Untuk warta selengkapnya dapat dibaca di lembar warta jemaat. Jemaat yang terkasih, untuk petugas ibadah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pengiring pujian tim musik GKJ Kiara Condong, Bapak Vidi, Saudara Bayu, Saudara Kiki, dan Saudara Daniel. Pemandu nyanyian jemaat, keluarga Bapak Bambang Apriyadi, Nyonya Setiawati, dan Saudari Belinda. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, jemaat yang membawa handphone mohon untuk dimatikan atau di silent. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam prosesi ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Segala penerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya ada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Marilah mengawali ibadah ini dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait yang pertama dan kedua, Kita Masuk Rumahnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara dan beserta saudara juga. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, adik-adik, kaum muda, opa, oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kurang lebih 1 bulan ini kita belajar bersama-sama mengenai perubahan hidup yang berkenan kepada Tuhan di dalam lingkungan kita masing-masing. Dan hari ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diingatkan untuk dapat terus bertumbuh dalam kebiasaan positif. Mari sejenak kita berefleksi dari puisi sudah ada sikap hati, ialah Kristus. Sudah ada pola pikir, ialah Kristus. Sudah ada tutur kata, ialah Kristus. Namun kita sering hanya berkata angin dan mengisahkan angan-angan. Ada hati tapi bolong, ada pikiran tapi kosong, ada mulut tapi bohong. Roh Kristus masuk lalu hilang. Hari Minggu dengar khotbah tentang damai dan cinta. Hari Senin bicara benci dan biasa rebut hak sesama. Biasa mirip angin dan biasa main angan-angan. Kita anggap Kristus pun angin-angin dan angan-angan. Sedangkan Kristus menganggap Anda dan saya detak-detak jantungnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama adalah anak-anak sekolah minggu, saya undang untuk kita bersama menyanyikan Yesus dalam rumahku, senang-senanglah. Pusing, pusing,
Cek. Kita akan bersama memasuki pengakuan dosa. Walaupun Yesus kita undang di dalam rumah kita, tetapi seperti puisi tadi, ternyata itu seringkali hanya seperti angin dan angan. Mari kita sungguh-sungguh mengundang Yesus untuk masuk di dalam keluarga kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dalam pengakuan dosa nanti kita akan membaca sesuai liturgi. Ada orang tua, anak, bersama-sama dan sebagainya. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon ampunannya. Dan jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Dipersilahkan. Tuhan, inilah doa penyesalan dan mohon ampun kami kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami semua agar dapat menjadi penurut-penurut Allah yang taat dan setia serta dapat menjadi teladan dalam tutur kata dan perbuatan baik kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita juga akan menyanyikan secara litani Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Bye.
kita yang mengaku dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari jemaat yang biasanya berjabat tangan dan mengucapkan salam damai, tapi kali ini pertama kali peluklah suami, istri, dan anak. Salam damai baru kemudian dengan yang lain. Tapi yang pertama adalah keluarga. Majelis juga boleh disamperin keluarganya ya, anaknya, istrinya, dan besar.
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur. Kami boleh Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali dalam hidup keluarga yang seringkali kami haus kasih sayang. Sungguh firman-Mu menunjukkan terang dan kesejukan. Oleh sebab itu bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga boleh dengan sungguh mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu ini juga berserah diri, Tuhan yang mengurapi, sehingga apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita akan membuka Alkitab menjadi dasar pembacaan kita pada saat ini adalah di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8 yang demikian. Keseluruhan perikop dengan judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan adik-adik semua. Saya lihat ada berbagai macam budaya Nusantara yang ditampilkan pada saat ini. Bali mana Bali? Bali, ya. Batak, Horas. Papua, tadi saya lihat Papua. Jawa. Iya, ini kekayaan Nusantara ya. Sungguh kita bersyukur di bumi Indonesia yang sangat kaya dengan budayanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini dalam rangka penutupan bulan keluarga, dan tema yang dipakai adalah sebenarnya keseluruhan tema bulan keluarga, yaitu bertumbuh dalam kebiasaan positif. Jangan salah ya, bertumbuh dalam kebiasaan positif. Bukan hanya sekedar perbuatan positif. Tahu nggak bedanya? Kebiasaan positif dan perbuatan positif. Pasti tahu ya. Kalau perbuatan itu hanya sekali waktu. Mungkin pagi ini semangat karena ada memakai baju yang sudah disiapkan sedemikian rupa, positif. Tetapi itu baru perbuatan. Tetapi kalau setiap minggu selalu dibiasakan untuk bangun pagi, siap-siap, bajunya dipersiapkan sebelumnya, mau baju apa, pokoknya tiap minggu ke gereja, siap, sehat, konsentrasi. Nah itu namanya kebiasaan. Jadi kebiasaan itu adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus sehingga yang awalnya itu dikerjakan terus-menerus sehingga menjadi terbiasa. Itu baru namanya kebiasaan, menjadi sebuah habit. Jadi tidak selalu satu perbuatan positif lalu menjadi kebiasaan. Atau dengan kata lain, kebiasaan positif ini adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus sampai akhirnya kalau melakukan itu udah di luar kepala. Enggak perlu mikir bahkan. Contohnya Bapak Ibu kalau makan itu tangan kanan atau tangan kiri? Ya, kecuali kidal ya. Nah itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah jadi kebiasaan, enggak perlu mikir, aduh tangan mana ya. Tapi udah jadi kebiasaan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga itu sebenarnya punya kebiasaan, entah itu positif atau negatif. Kebiasaan itu dibangun dalam waktu yang lama. Misalnya ada keluarga yang memiliki kebiasaan berdoa bersama, apakah masih ada? Enggak ada. Ada keluarga yang punya kebiasaan makan bersama, masih ada? Oh masih ada kalau makan ya. Oh. Ada keluarga yang punya kebiasaan rekreasi bersama, makin semangat, healing bersama. Bahkan tidak berdoa itu lama-lama pun menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan itu pun juga menjadi kebiasaan. Kalau kita berefleksi
di dalam relasi antara anak dan orang tua itu ternyata ada banyak cara bagaimana seseorang itu mendidik, menanamkan kebiasaan. Nah, nanti di dalam khotbah saya akan menyampaikan itu. Tapi saya juga akan merefleksikan dengan relasi Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika. Jadi Rasul Paulus ini adalah pendiri, bisa dibilang Rasul Paulus ini memberitakan Injil di Tesalonika, diterima dan kemudian di sana itu menjadi jemaat. Nah, relasi antara Paulus dan jemaat Tesalonika ini begitu dekat. Kalau kita perhatikan, misalnya di ayat 7 ya. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jadi Paulus ini menganggap bahwa dia itu kayak orang tua kepada anaknya. Jadi wajar kalau Rasul Paulus ini memberikan nasihat, menegur, mengarahkan jemaat di Tesalonika. Karena dia itu menganggap bahwa dia itu kayak ibunya, kayak orang tuanya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Nah, ini adalah relasi Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika, yang kemudian saya sebut dengan dua arah. Ada empat model pola asuh. Yang pertama adalah dua arah, yang kedua adalah otoriter, yang ketiga adalah permisif, dan yang keempat adalah pembiaran atau luweh-luweh. Nah, ini ada 4 pola asuh yang akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kalau berefleksi dari relasi Rasul Paulus dengan jemaat di Tesalonika, ini bisa dibilang lebih dekat dengan pola asuh dua arah. Ciri-cirinya adalah tinggi tuntutan tetapi juga tinggi respon. Jadi pola asuh orang tua seperti ini adalah dia menerapkan standar yang tinggi kepada anaknya. Kamu harus disiplin, kamu harus pinter, kamu harus tekun, kamu harus jadi orang baik. Tetapi di dalam mewujudkannya itu juga dengan tinggi respon. Ketika anaknya gagal, tidak langsung dimaki-maki dan dimarahi, tetapi didekati. Dua arah komunikasi. Kedudukannya antara orang tua dengan anak itu sejajar. Tidak kemudian anak itu diperlakukan semena-mena. Diajak dialog. Le, kenapa kamu kemarin nilainya bisa jadi segini ya? Padahal ketika belajar kamu udah bisa loh. Diajak berdiskusi, oh iya Pak, Ma, kemarin saya itu lagi pusing, kurang fit. Oh gitu, nanti lagi kalau mau ujian jangan banyak main ya, jangan lupa minum vitamin, istirahat yang cukup. Itu contoh pola dua arah. Komunikasinya bagus, standarnya tetap tinggi, tapi di dalam mewujudkan itu juga enak, nyaman. Relasi antara anak dan orang tua itu terjalin dengan bagus, dengan indah, komunikatif. Bahkan orang tua dan anak itu sama seperti sahabat. Kalau lagi rekreasi itu saling ejek malah. Saling mengejek tapi enggak marah, tetap akrab. Karena kedudukannya itu sejajar. Tuntutannya tinggi,
tapi responnya ini juga tinggi orang tuanya. Kelebihannya, anak akan tampil senang, puas, mandiri, aktif, dan memiliki harga diri yang baik, mencintai dirinya sendiri dengan baik. Nah, kemudian pola asuh yang kedua, masih ingat enggak Bapak Ibu pola asuh yang kedua? Otoriter. Pola asuh yang kedua ini tuntutannya tinggi, sama seperti yang tadi ya, yang dua arah tadi. Orang tua otoriter itu tuntutannya tinggi, bahkan bisa jadi lebih tinggi. Kamu kalau nggak pinter bukan anakku. Tapi bagaimana cara mewujudkannya itu yang berbeda. Kalau otoriter itu dia dengan kekerasan, satu arah. Tidak memberi ruang kepada anak untuk menyampaikan keluh, kesah, kendala, kenapa dia gagal. Tidak mau tahu, pokoknya kamu harus begini, begitu. Ini pola asuh orang tua yang otoriter, mendominasi, satu arah. Jadi kalau anaknya salah, gak mau dengar alasan, langsung hukum. Tidak ada dialog, tidak ada komunikasi. Standarnya sama-sama tinggi Bapak Ibu. Tapi kira-kira ada bedanya enggak? Misalnya standar itu tercapai dengan pola yang pertama tadi. Sama-sama pinter, berprestasi, disiplin. Tapi dua pola ini kira-kira hasilnya itu beda enggak? Ada yang tahu bedanya apa? Ya, yang pertama anaknya itu memiliki penghargaan diri yang baik ya, menghargai diri yang baik, sukacita. Tapi kalau yang kedua itu pertumbuhan kepribadiannya kurang bagus ya, bisa stres, bisa tertekan dan sebagainya. Ada lagi? Nah, anak yang kedua tadi juga kadang justru susah untuk membedakan mana yang benar dan salah. Karena terbiasa harus gini, harus gitu, ini benar, ini salah. Ketika dia dewasa sendiri, segala sesuatu itu diputuskan sendiri lalu dia bingung. Karena enggak ada yang menuntun lagi. Pinter, tapi beda hasilnya rupanya. Dan nilai terhadap dirinya, mencintai dirinya juga berbeda. Nilai dirinya berbeda. Dan belum tentu orang tuanya itu di luar otoriter, tetapi di rumah juga seperti itu belum tentu. Itu baru dua ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh permisif. Kalau permisif itu gampang turun standarnya. Perhatiannya tinggi, responnya tinggi, tetapi tuntutannya itu gampang turun, gampang rendah, gampang mesake anak. Jadi dia dekat dengan anak-anaknya, baik, mau mendengar keluh kesah, mau memperhatikan, tetapi dengan sendirinya kemudian standarnya itu turun gitu. Pak, saya itu udah capek kerja sampai malam lembur, gak ada waktu buat doa. Oh gitu ya Le. Ya wis lah rapopo lah sekali-sekali, tapi besok jangan lupa. Nah itu standarnya turun. Nanti gitu lagi. Padahal kedisiplinan untuk berdoa supaya terbentuk kebiasaan positif itu justru harus dilakukan terus-menerus kan. Justru kalau hal yang baik berani berdiskusi, kasih argumen, kasih alasan, itu harus dilakukan. Mengapa dilakukan? Capek enggak masalah, wong berdoa juga tidak begitu lama dan sebagainya. Nah tapi kalau orang tua permisif ini gampang mesake.
aduh Pa, Ma, maaf ya, aku nilainya sekarang agak jeblok untuk sekarang aja. Aku lagi males belajar, aku pengen nonton bola soalnya. Ya tapi kali ini aja ya, soalnya Bapak juga pengen nonton bola. Nah itu kan standarnya udah turun. Juga dalam hal-hal yang penting, dalam hal-hal yang bahkan lebih penting, standarnya tiba-tiba turun karena dia itu memiliki perasaan yang dalam, perasaan kasihan kepada anaknya. Akhirnya kemudian salah sedikit ditolerir, boleh, itu boleh. Akhirnya standarnya jadi jatuh bahkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pola ini juga ada dampak tersendiri jangka panjangnya. Kontrol emosinya menjadi kurang baik, komitmennya menjadi kurang baik, dan dia juga gampang untuk menjadi seorang yang memberontak. Ketika misalnya di kantor, atasannya itu disiplin, karena di rumah dia itu terbiasa dikit-dikit standarnya diturunkan, maka dia akan memberontak. Dia tidak terbiasa dengan disiplin. Ketika bekerja, atasannya disiplinnya bukan main. Nah, dia akan kesulitan menyesuaikan dengan kedisiplinan itu. Itu pola asuh permisif. Sangat sayang pada anaknya. Relasinya itu dekat, dikasih kado, ngobrol, tapi standarnya itu gampang melorot. Nah, itu pola asuh yang ketiga, Bapak Ibu. Kemudian pola asuh yang keempat adalah luweh-luweh, pembiaran, atau disebut juga neglektif. Jadi pola asuh seperti ini cenderung untuk membiarkan atau bahkan menyerahkan kepada pihak lain. Bisa jadi karena terlalu sibuk, lalu mendidik anak itu diserahkan ke istrinya atau embahnya bahkan, atau diserahkan kepada pembantunya bahkan. Luweh-luweh, tuntutannya rendah, relasinya juga rendah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa jadi orang tua di tempat kerja itu begitu otoriter, tetapi bisa jadi di rumah itu permisif ke anaknya, atau bahkan neglektif, luweh-luweh. Padahal dia di tempat kerja sangat disiplin loh, tapi kok di rumah ternyata sangat gampang standarnya itu merosot ke anak-anaknya. Itu bisa saja terjadi karena saking sayangnya kepada anak-anaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau belajar dari relasi Paulus dan jemaat di Tesalonika, ya sementara yang terbaik relasinya adalah dua arah. Standarnya tinggi, tapi respon perhatiannya juga tinggi. Jangan sampai standarnya itu malah melorot. Ini harus naik, tetapi bagaimana menaikkan itu pendekatannya itu harus tepat, harus benar. Nah, anak-anak juga begitu ya, adik-adik, anak-anak. Kalau orang tuanya itu melatih disiplin, jangan kemudian justru anak-anaknya yang pingin standarnya itu melorot. Justru semangat bahwa itu merupakan wujud perhatian dari orang tua adik-adik. Bahwa orang tua itu pengen anaknya itu baik, berprestasi dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan keluarga
penutupan bulan keluarga ini, mari kita masing-masing berefleksi ya. Orang tua, anak, suami, istri. Apakah refleksi yang pertama, apakah kita perhatian yang kita berikan itu udah cukup? Respon kita udah cukup atau sebenarnya kurang? Respon ke anak, respon ke suami, istri, ke keluarga, ataukah kita ingin mendapatkan respon? Kemudian yang kedua juga standarnya. Apakah kita juga memiliki standar pengharapan yang tinggi untuk keluarga kita? Kaitannya dengan iman, kaitannya dengan masa depan, kaitannya dengan perjalanan hidup ini. Saling dukung, saling menguatkan, tentu kita, keluarga kita akan mencapai yang terbaik. Bertumbuh dalam kebiasaan positif. Selamat, kita telah mengakhiri penutupan bulan keluarga, tetapi tantangan untuk meningkatkan kebiasaan positif dalam keluarga masih terus kita lanjutkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup dan anak-anak akan mempersembahkan puji-pujian, dipersilahkan.
Ya, itu adalah bukti cinta kasih anak-anak kepada orang tuanya, bahwa orang tuanya betul-betul sudah menjaga, membesarkan, dan tentunya ini menjadi kebahagiaan tersendiri buat anak-anak dan orang tua. Tepuk tangan buat anak-anak dan orang tua yang saat ini menerima bunga. Semoga dengan bunga ini cinta kasih anak kepada orang tua semakin terus bertambah dan bertambah terus. Jemaat, mari kita undang berdiri. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, serta dalam persaudaraan iman. Mari kita teguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat, dan ada litani, pembawa firman, anak, orang tua, dan nanti kembali dilanjutkan oleh pembawa firman. Mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar permohonan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sakit. Ibu Seno, Bapak Sri Harjo, Bapak Pariman, Eyang Sari, Ibu Masno, Bapak Sumarto, Bapak Suyatno, Bapak Hari Purwanto, Ibu Bagio, Ibu Prayogo, Bapak Aditya, juga jemaat yang dalam pemulihan, Bapak Bambang Tilarso, Ibu Widiatmoko, Adik Kenzo, Ibu Sules Budiarti, Pendeta Emeritus Bambang Pratomo, Saudara Beni, Bapak Hendro Wahyono, Bapak Lili, Ibu Hesti, Bapak Widodo, Ibu Estu, Ibu Ira, dan juga jemaat lain yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya. Tuhan yang menjamah menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan, baik itu oleh wilayah, komisi, tim atau panitia, majelis gereja, dan kami juga berdoa secara khusus kegiatan-kegiatan
Setelah bulan keluarga, persiapan-persiapan masa Advent Natal, kegiatan-kegiatan dalam persiapan untuk menyambut Natal tersebut, Tuhan memberkati selalu. Kami juga berdoa di lingkup klasis, di lingkup sinode yang saat ini dalam masa-masa sidang sinode, Tuhan memberkati. Mohon penyertaan-Mu juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin-pemimpin kami di dalam mereka mengelola negeri ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan, sehingga boleh membawa Indonesia adil, makmur, pembangunan semakin merata, meningkatnya kualitas pendidikan, dan masa-masa saat ini kami juga menyiapkan pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislatif. Tuhan siapkan siapapun calonnya ya Tuhan. Kami dewasa memilih, menjauhkan dari politik-politik identitas yang mengusung SARA dan sebagainya yang justru memecah belah keutuhan bangsa. Jauhkanlah juga kami dari pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang hanya mementingkan dirinya, tetapi tidak memikirkan Indonesia ke depan. Jauhkanlah kami dari pemimpin yang seperti itu, tapi pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja, berdedikasi untuk kemajuan nusa dan bangsa. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, yang saat ini ada peperangan-peperangan terjadi, bahkan bisa saja meluas, tapi kami berserah kepadamu agar hal-hal terburuk tidak terjadi, tapi perdamaian dunia semakin diwujudkan ya Tuhan. Di tengah-tengah konflik yang ada, biarlah secara bijak kami juga mampu meredam situasi secara internal, karena dampak dari konflik itu, dampaknya bisa kemana-mana. Kami secara bijak mengelola informasi dan juga terus mendukung untuk perdamaian dunia. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan kami juga menyerahkan keluarga kami, terus berbakti, bertumbuh di dalam kebiasaan-kebiasaan yang positif, sehingga mampu mencetak generasi emas, generasi yang berkualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saatnya kita untuk berpersembahan. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai pengiring persembahan dari KPJ 150 sekawan podo setunggal dumugi kalih, adringing tias kula dan betapa hatiku.
Mumpuni
kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami. Engkau berikan berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat kehidupan penuh sukacita bagi setiap keluarga kami. Juga berkat atas firman-Mu yang boleh kami dengar melalui hamba-Mu saat ini. Kiranya firman yang kami dengar bisa menjadi kekuatan dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Kami menyadari ya Bapa akan segala keterbatasan yang kami miliki. Namun Engkau selalu menopang apa yang menjadi kekurangan setiap kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkap syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak mengaturkan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh berkenan di dalam nama-Mu, dan persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja dan jemaat di gereja ini. Ampuni apabila dalam atur persembahan kali ini terselip dosa dan ketidaksempurnaan kami. Demikian doa kami ya Bapa. Ampuni ketidaksempurnaan doa kami. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita senantiasa berserah dalam segala tantangan hidup kita, dan kita juga bulatkan komitmen untuk derek Gusti. Kita nyanyikan bersama nyanyian pengutusan kita, derek Gusti.
sorga. Bertumbuhlah selalu dalam kebiasaan positif, dibangun dalam setiap keluarga kita dengan takut dan senantiasa mengasihi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Setelah ibadah ini, jemaat dipersilahkan nanti untuk duduk kembali sesuai berita gereja di awal. Panitia masih akan melanjutkan dengan pengumuman, penyerahan hadiah dan sebagainya. Mari kita akhiri ibadah ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Thank you.
dibentuk setengah jam yang lalu. Di atas. Maaf Mas Thomas ya, maaf ya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Tetap semangat ya. Shalom. Anak-anak gimana? Sehat kan? Bunganya nanti diminta lagi ya sama mama ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami minta waktunya sebentar saja karena kami akan ngapain mengumumkan beberapa kegiatan yang sudah dilalui, terlebih dalam bulan keluarga kemarin. Ada hal-hal yang menjadi prioritas kami dari panitia. Ada lomba kostum anak terbaik, ya. Nanti semuanya akan, makanya anak-anak tadi yang kostumnya bagus nanti akan dinilai oleh panitia. Ya. Tapi sebelumnya, mana amplopnya yang mau diberikan kepada saya? Ya nih, kita belum tahu nih, pemenangnya siapa saja. Silakan Mbak yang cantik ini ceritanya ini. saya belum tahu, padahal juga belum tahu emang. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, Ini jadi amplopnya. di sini ya Om ya, ada nama-nama pemenang ya. Nanti kami akan bacakan nominasinya apa saja. Buat yang namanya ada di sini nanti akan kami panggil. Buat yang belum menang mungkin jangan berkecil hati ya. Ya. Tahun depan bisa ikut. Tahun depan juga. Termasuk hari ini adalah hari bulan budaya, di mana Bapak Ibu semuanya menggunakan pakaian adat. Kapan ya bisa terwujud semuanya menggunakan pakaian adat? Tahun depan ya? Tahun depan. Tahun depan ya? Ya. Tahun depan ya. Jadi batik adalah nomor utama, tapi yang selanjutnya adalah pakaian-pakaian adat seluruh Indonesia. Tidak hanya Jawa ya, tidak hanya Jawa, tapi seluruh Indonesia. Baik, Mbak Iput mau dibacakan apa saja nominasinya? Saya bacakan nominasinya ya. Yang pertama adalah nominasi kostum anak terbaik. Nah, jadi anak-anak siap-siap ya. Siapa nih yang kostumnya paling baik ya? Yang kedua adalah nominasi kostum ibu terbaik. Jadi ibu-ibu ya boleh bersiap-siap untuk nanti. Bersiap-siap ya. Ini kayaknya saya menang nih. Ya. Yang berikutnya adalah kostum bapak terbaik. Jadi ada ibu, ada bapak. Bukan pasangan tapi ya. Ibu dan bapak ya. Berikutnya adalah kostum Adi Yuswo. Jadi yang ibu-ibu, bapak-ibu yang merasa sudah Adi Yuswo juga nanti dinilai. Ada dapat hadiah Pak ya? Oke. Selanjutnya adalah kostum terunik. Ya. Nanti coba mungkin bapak ibu udah bisa lihat nih siapa nih yang paling unik yang terunik. ya. Bawahannya Bali, atasannya Jawa itu atau atasannya. Itu unik ya. Unik ya. Oke. Selanjutnya nanti ada pembacaan nominasi keluarga teraktif selama bulan keluarga. Ya, jadi kemarin, apa saja yang sudah dilakukan oleh setiap keluarga? Yang kemarin tuh diharapkan keluarga-keluarga itu melakukan karena kami memantau dengan CCTV. Ya, betul. CCTV kita ada di rumah masing-masing, kita pantau. Ya, sama yang terakhir Om ada kostum keluarga terbaik. Jadi anak, bapak, ibu ada atau satu keluarga nanti yang menggunakan pakaian nasional, ada juga nanti dapat hadiah. Baik, kita akan buka amplopnya. Kita lanjut ya Om ya. Ini kita saksi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kami akan bacakan kostum anak terbaik. Ya, siap-siap ya anak-anak ya. Yang jelas bukan sebelah sini, tapi sebelah sini ya. Sana. Anak-anak ke sana ya. Oke. Kostum anak terbaik dimenangkan oleh 1, 2, 3. Vika. Ayo Vika maju ke depan. Vika ini anaknya Bapak dan Ibu Andon ya. Mana? Wah, ini bapaknya bangga nih. Bapaknya mana nih? Yuk maju dulu sini. Sini deh. Ada ke sana deh. Vika tahu nggak ini baju adat mana? Dari daerah mana, Dek? Dari daerah mana? Enggak tahu. Coba Bapak. tanya orang tuanya. Dari mana nih Pak? Sumatera ya. Oke. Bapak atau ibu yang masangin baju ini? Mama. Papa? Mama. Oh mama. Ini adalah pemenang pertama untuk kostum anak terbaik. Kostum anak terbaik. Oke. Ini akan didokumentasikan dulu. Dokumentasi dulu, silakan. Senyum deh, senyum. Halo.
Oke, baik. Ini akan diberikan hadiahnya ya oleh Mas Panji Perkasa Sulung sebagai Ketua Panitia MAN 2023. Silahkan Mas Panji. Ayo. Mana Mas Panji? Dan lomba-lomba ini akan terus berlangsung, nanti tahun depan juga akan kita adakan kembali. Oke, boleh berikan tepuk tangan kepada Vika. Ya, terima kasih Vika, tunggu dulu di sini, Di sini ya. dulu, sayang, Tunggu di di sini sebelah sana di ujung. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengumumkan kostum ibu terbaik. Iya, ibu terbaik. Ini ibu-ibu, siapa yang merasa ibu? Siapa yang angkat tangan ibu-ibu? Saya. Yang menggunakan kostum ya enggak sih nanti tahun depan. Ya. Nggak usah kecil hati ya. Agak kecewa ya. Tahun depan pakai semuanya. Ya, oke. Kita akan Pemenangnya bacakan adalah? ya. Pemenangnya adalah kostum ibu terbaik adalah Ibu Puji. Mana Ibu Puji? Mana Ibu Puji? Ibu Puji, boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu, Ibu majelis, Puji. ya. Ibu majelis ya. Ya. Ini saya tanya juga dari mana nggak tahu, kalau nggak tahu terlalu. Bu, ini dari mana Bu? Dari mana? Dari Dayak. Dari Dayak. Dayak tuh Jawa Barat sebelah mana ya? Kalimantan mana nggak tahu saya juga Bu. Ya silakan Ya. fotokan dulu. Gayanya gimana orang Dayak gimana gaya Dayak? Kumaha? Oke baik. Hadiahnya akan diberikan langsung oleh Mas Panji lagi sebagai Ketua Panitia Ya. MAN 2023. Silakan Mas Panji. Wah baju Bu, dikasih baju. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Puji. Ya. Boleh di sana dulu Bu, nanti mau di Sengaja disetrap. kerjain dulu. Ya. Baik. Berikutnya. Kostum Bapak terbaik. Bapak terbaik nih. Om. Aduh, saya mah bawah beda, atas beda. Nggak tahu kalau masuk teruniknya. Baik. Kostum Pemenangnya? Bapak terbaik dimenangkan oleh Bapak Wiyatno. Wah. Nah, ini benar. Bali. Ini dari mana? Dari mana? Dari kemarin. Dari kemarin katanya. Dari kemarin pakai baju apa, Mas? Ya ini seadanya. Seadanya, sesak jadi. ada-adanya nyok. Seadanya. Nah, ini benar Bali ya. Kata dulu Om. Oke. Baik, untuk hadiahnya akan diberikan minta kesediaannya Bapak Amrus Suyitno selaku Ya. Ketua Majelis GKJ Kiara Condong. Nih sama nih, beli, monggo beli. Ayo beli. Nggak janjian kali ya. Nah, Tuh. Ya, boleh tepuk tangan untuk Bapak Wiyatno. boleh menghadap ke sana berdua, menghadap ke sana. Bali menghadap ke sana, Pak Amrus. Nah, menghadap ke sana. Sini, Pak Amrus. Menghadap ke sana, biar kelihatan keren. Ya nanti bersama-sama ya. Ya. Oke selanjutnya Om. Ayo, silakan, Pak Amrus. Kostum Adiuso terbaik. Terima kasih Pak Amrus. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Kostum Adiuso terbaik dimenangkan oleh yang merasa nenek-nenek kayak kakek. Ayo, siapa? Oma Opa. 1, 2, 3. Bapak Martono. Sebentar. Ini Pak, sehat Pak. Woi, cas. Ini pakaian dari mana Pak? Makan Sunda. Sunda Wiwitan itu dari Jawa Barat Pak ya? Cianjur. Baik, Bapak Amrus. Pak Amrus, monggo. Tolong lagi Berikan Pak. lagi. Ya di sini aja Ya. Pak. Tiasa bahasa Sunda Pak Martono? Tiasa? Salit-salit atau sakedik-sakedik? Sakedik. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Martono. Pak Martono ya. Boleh di sini dulu Pak, Silakan. sebentar. Maaf Sebelah sini ya, dulu, Pak ya. geser. Ya. Berikutnya? Selanjutnya, nih
kostum terunik. Ini bisa siapa aja ya Om? Banyak. Bisa siapa aja? Banyak. Kostum tabrakan. Baik, untuk kostum terunik dimenangkan oleh Ibu Wati. Tadi dong Nina. ya kan? Gak tahu ini. Sama ini Apa yang mesti saya omongkan buat Mbak Wati ini? Deng 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 Ya, deng deng. Cas Ais. Ya foto dulu silakan Bu. Ini foto dulu. adat mana ya Bu? Sulawesi. Baik. Foto dulu ya. Boleh Pak Amrus lagi. Amrus lagi maaf, satu Pak. lagi. Meskipun Bapak nggak menang tapi Bapak 3 kali ke Nah, di foto panggungnya. 2 kali. Ya. Malah lebih gede ya yang terunik ya. Wes, mantap. Ya, boleh tepuk tangan untuk Ibu Wati. Datang dari Sulawesi kapan? Terima kasih Pak. Iya. Waduh, ya. Ya. Berikutnya? Ini ada keluarga yang paling aktif selama bulan keluarga, yang rajin mungkin ya melakukan persekutuan doa, kemudian mengirimkan foto-fotonya selama aktivitas Persekutuan doa. di bulan Iya. keluarga. Kita panggilkan langsung dua-duanya aja ya Om ya. Oke, ini ada 2 keluarga ya yang menang ya. Kami panggilkan keluarga teraktif selama bulan keluarga adalah keluarga Pak Sri Marioto dan keluarga Bapak Gatot Krisnoharto. Ayo, Pak Sri Marioto dan Bapak Gatot, maju, monggo. maju. Lengkap ya, Bapak Lengkap. Ibu anak. Keluarga Bapak, lengkap. Ibu anak. Pak Sri Marioto, monggo. Bapak Sri Marioto dan keluarga Keluarga. Bapak Gatot Krisnoharto. Iya, silakan Ibu. Ayo Bu, sini dibantu Bu. Keluarga mana? Anak-anaknya mana? Anak-anaknya juga dong. Anak-anak, keponakan, siapa aja lah semua yang ada di rumah pokoknya ya. Mbah, yo Mbah juga. Boleh tepuk tangan untuk Mbah. Coba di bawah nanti ya. Luar biasa. Ya. Ini banyak yang pakai baju beli. Beli. Heeh. Ini adat mana Pak kalau boleh tahu? Batak. Horas. Ayo monggo. Oke, ini dia. Mbah di bawah aja nggak apa-apa. Boleh balik sana. Iya. Ya. Ini ada 2, 3, 4 beli ya. Ayo anak-anak naik sana atas. Yang fotoin siapa? Bali. Oke. Ya. Ini adalah keluarga yang aktif melakukan aktivitas selama bulan keluarga karena CCTV jalan. CCTV dari panitia jalan, ya. Melihat aktivitas mereka di rumah, baik itu persekutuan doa, makan bersama atau makan di luar juga terus kita pantau. Yang jelas keluarga ini luar biasa. Banyak hal yang sudah mereka dapat dari bulan keluarga pada saat ini. Ya. Oke. Sebelum diberi hadiah, ini kita panggilkan pemenang terakhir ya Om. Terakhir ya, sekalian ya. Oke, untuk kostum keluarga terbaik jatuh pada keluarga Bapak Ili Sukono. Bapak Ibu anak. Ya. Mbahnya juga, oh ada Mbah. Ini Bali juga. Bali juga. Kalau Bali itu bagaimana rasa apa ini? Bahasanya bagaimana Bali? Om lebih kayak Madura ya. Iya. Tahun ini tahun Bali ya. Monggo silahkan. Yang ini aja. Monggo. Monggo silahkan. Monggo Mas Panji sini. Ini sebelah sini nggak apa-apa Mbak Ibet. Boleh sini nggak apa-apa. Ya. Sip. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Yohan Purwanto untuk memberikan hadiahnya. Hadiahnya. Ya. Yang pertama dulu kepada keluarga Bapak Gatot. Pada keluarga Bapak Gatot di sini. Nah, ini ada dalam. Yang tidak mendapatkan nominasi, jangan cemas. Tahun depan kalau ada aktivitas, kita akan bagikan. Ya, jangan cemas ya. CCTV jalan kok CCTV, oke? Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Yang kedua, keluarga Bapak Sri Marioto. Sebagai keluarga teraktif selama bulan keluarga. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh ya, Om ya. Harus bisa mencontoh. Ya, ini ada Mbah juga nih yang semangat. Oke. Ya.
keluarga Bapak Lili sebagai pemenang kostum keluarga terbaik. Ya. Tepuk tangan buat keluarga besar dari Pak Lili. Ya, baik ini kita bisa foto bersama. Foto bersama kelihatannya maju aja, maju ya, maju ya. Ada Mbah di sana. Maju, foto bersama ya. Sini, Dek. Ya. Yang belakang nggak apa-apa, yang belakang. Ya, monggo. Tika di depan, Tika. Ya. Ya. Pak Pendeta Johan boleh ikut, Pak Pendeta Johan di tengah. Pak Pendeta Johan, iya. Nah, J. Oh iya. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang. Ya. Monggo silakan kembali duduk. Ya, terima kasih keluarga yang sudah mendukung acara Bulan Keluarga dan Bulan Budaya. Dan perlu kami informasikan, ya. Perlu kami informasikan, Bapak Ibu, di depan kita ini ada kursi-kursi warna merah yang masih dibungkus plastik. Tentunya ini adalah persembahan dari Bapak Ibu semuanya, ya, yang sudah aktif selama bulan Agustus. Karena bulan Agustus kemarin kita dari Panitia Paskah juga menginginkan ada ada kursi baru, dan sudah terwujud sekarang kurang lebih ada 140 kursi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan nambah lagi ya Om ya. Nah ya, dan ada persembahan juga dari BRI ya, melalui Pak Lili. Terima kasih buat atensi semuanya, dan tentunya kita tidak hanya berhenti sampai di sini karena kita pengen semuanya warna merah. Ya, betul. Merah artinya berani ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Puji Ya, Tuhan. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah bertahan sampai saat ini. Kami mau ingatkan sekali lagi, nanti tanggal 11 November tahun 2023, hari Sabtu pukul 18.30 akan ada malam puji-pujian bertempat di sini di GKJ Kiara Condong. Kami undang Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak semuanya untuk bisa hadir, bisa mengikuti, bisa meramaikan ya Om ya, malam puji-pujian ini. Kemudian di ujung sana mungkin Bapak Ibu tadi udah sempat ada foto booth ya, atau mungkin sudah ada yang sempat foto. Sudah tadi tapi ada yang juga yang belum, silahkan. Mungkin ada yang belum, silahkan bisa. Karena rencana menurut panitia juga akan ada lomba foto booth nanti. Hadiahnya nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun depan. Nggak apa, nanti yang belum ya, yang belum, silakan, tolong dimanfaatkan. Ya. Terus kita tanggal 16 Desember adalah hari Perayaan Natal. Jangan lupa, setiap wilayah juga nanti ada informasi untuk mengisi acara dan lain-lain, kita akan umumkan. Yang jelas kita pada saat ini sudah menutup bulan keluarga dan bulan budaya. Ya. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya, dan tentunya dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Silakan untuk duduk di depan. Ya. Terima kasih buat semuanya. Kami undur diri dari hadapan TV apa CTI ya? GKJ TV. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kepada panitia, kepada bapak-bapak yang punya tenaga, dimohon untuk tidak pulang dulu. Kita akan sama-sama membereskan tempat ini. Ya, sekali lagi kepada panitia dan kepada bapak-bapak yang masih memiliki tenaga kuat untuk tidak pulang dulu, kita akan sama-sama membereskan tempat ini.
Terima kasih. Kusimpan perkataanmu, jujur, tulus, murni di hadapanmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu. Ku datang padamu, Bapa terang, apa adanya, tiada yang kau sembunyikan. Yang kau lihat padaku, semuanya ku berikan kepadamu, apa adanya hatiku milikmu. Tak ada selubung kau dapati di dalamku, dan hatiku terbuka untuk kau selidiki selalu.